Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Kamis 16 Desember tahun 2021. Tuhan Yesus sangat baik bagi kita, amin. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan Alkitab 39 hari bersama kitab 1 Tawarik. Hari ini kita telah berada di hari yang ke-6, maka kita akan membaca kitab 1 Tawarik pasal yang 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-81. Judul perenungan kita hari ini, semuanya punya bagian masing-masing. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32 dengan judul perikop, penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Dari bacaan kita hari ini, kita mendapati penjelasan bahwa ada dua bagian suku Lewi. Yang pertama, kaum Lewi yang biasa, dan yang kedua, ada pula kaum Lewi sebagai penyanyi-penyanyi yang khusus yang telah ditetapkan oleh Daud. Perikop kali ini mendaftarkan orang-orang yang ditugasi untuk urusan musik. Artinya kaum Lewi tidak hanya bertugas di kemah suci, tetapi juga dalam bait Allah di Yerusalem. Peraturan-peraturan ini didasarkan atas kedaulatan Daud dan Salomo. Para musisi ini dipilih dari setiap keturunan, dari Bani Kehat, dari Bani Gerson, dan dari Bani Merar. Penjabaran panjang lebar tentang para musisi ini membuat banyak mendapati bahwa penulis Tawarik sendiri adalah seorang musisi Lewi. Tugas-tugas untuk keturunan Harun juga dijabarkan. Jika imam besar hanya datang dari keturunan Zadok, semua keturunan Harun melayani sebagai imam-imam. Ada dua bagian di sini. Pertama, jika imam besar hanya datang dari keturunan Zadok, maka semua keturunan Harun melayani sebagai imam-imam. Ada dua bagian khusus yang akan dikerjakan oleh para imam. Yang pertama, tanggung jawab keimaman. Jika orang-orang Lewi yang lain diserahkan tugas untuk mengurus kemah suci, keturunan Harun diberi tanggung jawab khusus dalam tugas yang berkaitan dengan ibadah Israel. Mereka membakar kurban dan ukupan. Mereka juga mengadakan pendamaian bagi orang Israel sesuai dengan perintah Musa. Kepemimpinan imam. Dengan ditetapkannya tugas-tugas kaum Lewi dan para imam, penulis Tawarik menunjukkan keluarga mana yang menurunkan imam-imam besar yang membawahi anak-anak Harun lainnya. Penulis Tawarik ini juga memberikan silsilah imam besar secara singkat dari Harun ke Zadok dan anak-anaknya Ahimaas. Daftar ini diluaskan sampai ke zaman Daud. Yosua, imam besar yang berjuang bersama Zerubabel, merupakan salah satu keturunan dari garis ini. Seperti Nabi Yehezkiel dan Nabi Zakaria, penulis Tawarik mengakui bahwa garis keturunan keimaman Zadok adalah satu-satunya yang sah untuk jabatan imam besar Israel pada periode setelah pembuangan. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin pembacaan 81 ayat dalam pasal ini sangat membosankan buat kita. Namun percayalah, pasti ada hal yang ingin disampaikan Tuhan bagi setiap orang yang terbuka hatinya. Hal yang patut kita pahami dan renungkan adalah bahwa tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pemimpin di dalam pelayanan umat. Namun semuanya punya bagian masing-masing, punya peran masing-masing, sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Dan bila Anda mungkin tidak dipanggil untuk menjadi pemimpin, maka dukunglah para pemimpin Anda demi Allah. Dan mungkin itulah yang Allah mau untuk Anda lakukan, maka lakukanlah dengan segenap hati. Pada intinya setiap kita punya bagian masing-masing. Dan kalaupun Tuhan tidak menempatkan kita pada tugas-tugas pokok yang terpenting atau yang tertinggi dalam sebuah organisasi atau mungkin dalam sebuah gereja, bukan berarti Anda tidak punya peran. Banyak Anda bisa lakukan walau tidak menjadi seorang pemimpin. Anda mendukungnya, mendoakannya, dan Anda berusaha untuk taat pada setiap program, taat pada setiap kegiatan. Itu artinya Anda sedang melakukan bagian Anda. Amin. Jadilah menjadi sidang jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh terus berkobar-kobar di hadapan Tuhan. Karena bagi Tuhan bukan soal siapa pemimpin,
bagi Tuhan bukan siapa yang dipimpin, tapi bagi Tuhan adalah ketaatan kita untuk melakukan tugas kita masing-masing pada setiap bagian yang telah dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini sungguh-sungguh mengingatkan kita satu hal yang penting bagi hidup kita, bahwa setiap kita punya bagian masing-masing. Lakukanlah dengan segenap hati, maka dengan demikian Tuhan sendiri akan berperkara dalam hidup kita, memberkati kita sesuai dengan kasih karunia-Nya atas hidup kita. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.